Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel Bios Club. Salah. Oh ya, salah pembukaannya mestinya gini ya. Halo, halo. Selamat bergabung kembali di Bios Club. Oke, sekarang sudah bergabung dengan kita Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Akhirnya nge-zoom lagi. Kangen ya, apa kabar semuanya? Sudah lama loh kita tidak berjumpa loh di sini loh. Betul. Akhirnya nih kita bisa memakai Zoom lagi. Kalau kemarin kan langganan Zoom 1 bulan penuh hanya untuk didiamkan saja. Nggak apa-apa Mbak Mi, itu namanya sumbang kepada Zoom. Saya langganan tapi tidak digunakan ya Tuhan. Oke, yang berikutnya ada Bre. Apa kabar Bre? Halo semuanya. Udah lama nih nggak ngezoom bareng lagi nih. Iya Terakhir Pengabdi Setan dulu tuh. ya. Oh iya ya. Iya udah Ya lama. sama iya udah lama, udah sebulan lebih. Udah mau turun. Saya kalau sama Bre ini ingatnya hanya medium aja sih. Yang lainnya saya udah hilang, nggak tahu dia apa bahas apa, pokoknya medium udah itu aja yang saya ingat, yang ada atraksinya. Oke. Lanjut. Oke. Nah ini kita seneng banget nih karena udah bisa kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol ya di film ya. Nah karena ini kebetulan nih baru-baru ini baru rilis baru kemarin kali ya. Kemarin 2 hari lalu ya. Ini rilis sebuah film remake dari film Korea berjudul Miracle in Cell Number 7. Film ini sendiri kan merupakan remake dari yang tadi saya bilang itu film Korea Selatan yang sebelumnya itu rilis tahun 2013 dan sudah berapa kali di remake, dan kali ini di remake lagi, diadaptasi dengan sutradara Mas Hanung Bramantyo ya, yang diperankan oleh Mas Vino G. Bastian, terus ada Graciela Abigail, terus ada Mawar De Jong, ada Indro Warkop, ada Toro Sudiro, Rigen, ada Indra Jegal, dan juga tentunya ini ada Brian Domani. Ini yang disukai oleh Mbak Ami. Anyway, ya film ini premis ceritanya masih sama sih, masih mengusung sama dengan yang sebelumnya. Ceritanya tentang si Dodo ini merupakan seorang pria dengan disabilitas mental yang sebenarnya hidup sederhana dan bahagia dengan putrinya, namun kebahagiaan itu ternyata harus direnggut karena si Dodo ini dituduh membunuh seorang anak kecil nih, yang akhirnya otomatis dia dipenjara dan dijatuhi hukuman mati. Nah, kira-kira nih apa yang akan terjadi dan bagaimana nih kesan-kesan dari teman-teman kita menonton. Oke, Bre Alfian. Sebelumnya apakah sudah menonton film versi Koreanya? Udah pernah nonton versi aslinya dan ya emang bisa dibilang filmnya itu Miracle in Cell Number 7 itu emang film yang sukses banget, bakal bikin kalian yang nonton tuh bakal nangis gitu. Jadi versi Indonesianya pun yang dibikin Hanung Bramantyo juga pas kemarin udah nonton tanggal 8 itu juga sukses juga bikin nangis gitu. Sama penontonnya sih. Kalau aku sih nggak nangis. Sorry guys, aku nggak nangis ya. Jahatnya aku nih. Tapi konon katanya bocoran orang di sebelahnya Anda malah meminta-minta tisu kepada mereka. Apakah itu benar? Tolong klarifikasi, katanya soalnya mereka itu bilang ke saya bahwa Mas Bre ini sebenarnya nangis dan sampai minta tisu dari mereka. Apakah itu benar? Tolong klarifikasi. Orang Bre nonton bukannya sendirian doang, Bre, enggak ya? Gila kayak enggak sih, pas sorenya akhirnya banyak yang nonton sih. Masanya pada jam 10-an itu belum ada dateng gitu. Tapi ya aku nangis. Pada yang langsung ngasih tisu gitu, jadi satu bioskop langsung, ini tisunya buat kakak. Kasih tisu ke aku semua. Aduh. Tapi pada satu bioskop memang pada nangis sesegukan gitu. Jadi dari jauh aku dengar itu pada gitu semua. Habis itu kayak ya udah ngerendet ke temennya kayak ya ampun kasihan ya Dodo Rozak, nah, kayak gitu. Kasihan ya si Kartika. Mau nanya, Bre,
Nonton yang versi aslinya itu tahun berapa ya? Apa baru sebelum sebelum nonton versi Indonesia rewatch apa udah lama sekali? Eh Miracle in Cell yang 2013 ya, yang versi Korea Hmm. itu juga sebenarnya aku menontonnya juga baru-baru ini juga sih, sebelum persiapan sebelum nonton ini, nonton yang lawas itu. Jadi aku benar-benar kayak baru gitu, fresh banget dari nonton yang sebelumnya versi asli, terus nonton yang baru versinya Indonesia gitu. Loh, Dan iya, premisnya sama banget gitu kan, nggak ada yang berubah karena emang versi asli sama versi yang remake-nya ini eh, Mas Danung kayaknya nggak banyak ngasih apa ya perubahan yang gede ya, maksudnya tetap ada, tapi dalam artian secara materi dalamnya itu sama semua gitu. hmm, Jadi aku kayak nggak dapet yang baru. Memang ini remake kan, namanya juga remake gitu. Tapi memang ada hal yang lebih dari beberapa elemen itu ada yang dinaikin oleh Kak Anung sih, Mas Anung sih. Jadi lebih kualitasnya dari lebih catchy lagi gitu. Nah, ini saya penasaran nih, kenapa? Kenapa kok malah sengaja menonton sebelum hari H-nya? Maksud saya biasanya kan orang kan, aduh supaya supaya nggak banding-bandingin, mendingan nonton. Misalnya kalau belum nonton langsung aja nonton deh. Kalau Mas malah nonton dulu versi aslinya, atau ada beberapa orang malah ya deh saya nonton versi barunya nanti abis itu baru rewatch. Kenapa nih kok memilih H minus sekian itu nonton versi aslinya? Nah ya Apa kayak itu nggak biar beresiko? ya memang risikonya jadi tahu ya dari ceritanya ya. Tapi karena emang kayak pingin aja sih, kayak pingin tahu duluan gitu, kayak gimana sih yang asli. Jadi kayak memang niatnya aku kayaknya memang pas mau nonton yang versi Indonesia kayak mau niat agak bandingin juga sebenarnya, kayak Oke. gimana nih gitu. Dalam artian kayak kalau udah lihat versi aslinya kan kita udah tahu nih kualitas yang di Indonesia ini bakal bakal better kah atau bakal biasa aja gitu. Jadi mungkin biar biar dapat perbandingan dulu sih. Jadi nggak benar-benar kosong gitu. Jadi niatnya emang kayak gitu sih. Jadi biar tahu aja perbandingannya. Oke, oke. Oke, menarik bukan Mbak Ami? Menarik. Oke, kita lanjut ke Bre lagi ya. Ya nggak apa-apa, silakan, Masa silakan. langsung ke aku Ya udah. lagi. Si Mbak Ami udah dari tadi udah melototin saya, ya udah Nggak kok, nggak buat apa-apa kok. Saya silakan aja loh. Kan ini kan kita lagi melepas kangen kan, jadi silakan aja. enggak. Mbak Ami, Baik. terakhir nonton yang versi aslinya udah lama belum? Aku belum nonton. Oh, belum nonton. Oke, oke. Oh, belum. Aku tuh terakhir nonton film Korea, drama Korea itu kayak tahun 2017 atau 2018. Aku udah gak pernah nonton lagi drama Korea sampai hari ini. Jadi terakhir masih ada nggak ya nontonnya terakhirnya? Oh itu apa terakhir tuh nonton kemarin apa sih yang My Decision Girl ya? Sassy Girl? My Sassy Girl itu juga Oh, Mas. cuman 20 menit dan nggak dilanjutin gitu. Jadi ya udah. Jadi udah emang udah selama itu emang nggak nonton film Korea lagi kayaknya sih 2018 ya gitulah. Gitu. Jadi emang belum nonton kalau yang siapa nih Miracle in Cell ini emang belum nonton yang aslinya. Tapi Oh, kayaknya mau nonton versi Spanyolnya deh, kayaknya seru tuh. Spanyolnya udah ada ya? Ada. Turki ya? Dia kan ada 7 kan sama Hmm. Indonesia. Itu juga apa 8 ya? Hmm. 8 sama Indonesia kan. Turki, Turki, Filipina. Arab, Kanada, Hmm. Spanyol, India, Hmm. Banyak Indonesia. banget. Hmm. Banyak banget. Kalau saya penasaran sih justru apa yang kalau kalau Asia kan kurang lebih kan sama lah ya, kayak mungkinan itu kalau di apa kalau feel-nya pasti sama ya, tapi kalau misalkan kalau udah Eropa kan di Eropa ataupun Amerika itu lebih sih seru. penasaran bakalan jadi apa sih itu sih, sama aja kayak Messi Sigel kan yang pas di Amerika kan itu feel-nya beda sekali ya. Betul, betul. Nah, aku nonton malah yang Messi Sigel yang Amerika tuh. Mm-mm. Feel-nya lebih dapet kalau menurutku yang Oh, Amerika ya. Tahu sih. dibandingkan sama yang Korea. Eh, Oh, karena enggak. waktu itu Messi Sigelnya itu Kalau Mbak Indonesia. Ami itu nonton yang Amerika dulu, belum nonton yang Korea gitu kan ya waktu itu ya, benar ya? Iya, iya betul, betul ya. Amerika dulu baru yang Oh, Korea. gitu. Korea pun nggak kelar Eh, nontonnya gitu. Freddie Prinze ya kalau nggak salah ya. Ya, Freddie Prinze kayak betul-betul. Oh, itu mah karena Freddie Prinze-nya. Betul sekali. Jadi lebih Oke, kena. oke, jadi abaikan. Karena ada aktornya Karena ya. itu aktor ya, masalah aktor ya. Jadi kita abaikan saja, nggak apa-apa. Nah, gitu lah. Jadi emang kalau untuk Miracle in Cell ini sih sebenarnya berniat untuk nonton setelah nonton yang Indonesia. Cuman belum ada waktu sih. Jadi emang belum nonton gitu. Sibuk. Nah, oke, karena kesibukan ya. Jadi kalau kita balik lagi ke Miracle yang versi Indonesia nih.
Gimana nih Mbak Mini? Waktu menonton ini memang ada ekspektasi atau gimana? Walaupun nggak nonton yang Koreanya, tapi tahu kalau si Miracle in Cell ini tuh termasuk IP yang besar di Korea sana gitu kan. Makanya kenapa banyak sekali yang remake film ini gitu. Sempat baca-baca sih sekilas-sekilas aja gitu. Jadi dan ketika tahu pemainnya itu Vino, awalnya ekspektasinya agak nggak, maksudnya nggak berekspektasi apa-apa sih, maksudnya yang ya udahlah pemainnya Vino, terus apa namanya apa sih itu komika juga banyak kan pemainnya situ kan, jadi ya udahlah nggak ada ekspektasi apa-apa gitu, since yang sebelumnya juga ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu kan, jadi maksudnya film-film yang remake sebelumnya tidak sesuai ekspektasi saya, uh, jadi jadi udah nggak usah berekspektasi apa-apa di sini. Jadi emang pengen nonton karena tahu ini IP besar aja gitu. Jadi emang sepenasaran itu pengen nonton apakah bisa berhasil dibuat di sini gitu, di remake di sini setelah banyak negara yang ikutan meremake gitu. Apakah bisa, kan kalau kata orang-orang yang saya baca kan katanya ini film sedih gitu kan. Film ini tuh benar-benar mengandung mengandung bawang gitu kan. Nah, sepenasaran itu sih gue, udah lama soalnya kayaknya nggak nangis nonton film yang sampai sampai rembai gitu kan, jadi penasaran itu aja sih, bukan karena apa-apa, emang ekspektasi tidak ada tapi lumayan penasaran untuk menonton gitu. Oke, oke, oke. Jadi emang udah lama nggak nonton nggak nonton yang bisa bikin nangis Iyalah, ya. nontonnya Yang film setan mulu gue, astaga naga. terakhir itu Daughter of War ya, apa Itu sih, apa tuh dia namanya? Daughter of War Aisyah, yang apa itu judulnya? Daughter of War ya. Apa Ya itulah dia, judulnya? gue lupa judulnya. Ayla Lupa. kok Aisyah sih. Gue Oh iya, ingetnya iya, iya, Aisyah. iya, iya, iya. Ayla Daughter I of love War ya. you. Hmm. Yes, betul. Oke. Nah, Gitu. kita sebelum bahas film ini, kita bahas mengenai remake deh atau adaptasi. Nah, dari Mbak Ami sendiri, pendapat Mbak Ami mengenai adaptasi itu gimana? Sebenarnya kalau film adaptasi itu kan sah-sah aja gitu kan. Kan orang meremake film itu kan berarti film yang di remake itu adalah film yang mempunyai apa ya, itu IP yang besar tadi itu kan gitu, sehingga orang berniat untuk meremake gitu. Sebenarnya sih nggak ada salahnya aja, dan remake itu bukan plagiat ya teman-teman yang nonton di sini. Remake itu berbeda dengan plagiat karena ketika film Miracle in Cell ini akan tayang di sini, ada beberapa yang bilang kalau ini adalah plagiat. Remake itu beda dengan plagiat. Oke, jadi jadi ini saya sebagai ini ya, ada pesan sponsor, soalnya orang diingatkan kembali kalau remake itu bukan plagiat. Jadi beda sekali antara remake dengan plagiat gitu. Kalau plagiat itu menjiplak hasil karya seseorang tanpa izin. Kalau remake itu mereka izin untuk membuat ulang film tersebut gitu. Jadi memang itu sangat berbeda dan itu sah-sah aja sih. Dan adaptasi itu sendiri kan bisa adaptasi bebas, bisa adaptasi yang benar-benar plak-plak sesuai dengan itu kan, itu juga tergantung dari sutradara dan produsernya sih gitu. Jadi sah-sah aja sih kalau menurut saya sih. Ya, sebenarnya sih banyak sih film-film adaptasi atau film remake ya. Seperti itu kayak Banyak. Forrest Gump juga di remake, terus habis itu Iya. ya banyak sih. Bebas ya. Keren Nah, banget tuh. bebas ya, betul, bebas juga kan di remake kan dari film Korea juga ya. Terus Iya, habis itu sweet, apa? 20, Sweet 20. Sweet Seventeen, Sweet Seventeen juga itu berkali-kali. Ya kok Seventeen kan, Sweet Sweet Twenty Bukan. apa? Bukan. 20 itu loh, apa sih judulnya itu? Yang si Tatiana Safira itu loh. Tatiana Safira. Ya Sweet Twenty. Sweet 20 kan? Sweet Twenty atau itu apa? Yang Grandma itu kan? Iya, yang Grandma itu betul. Itu juga Iya, kan iya. Miss remake Granny, dari Miss Korea. Granny. Mm-mm. Suddenly 20, Coach Sweet 17 terus ya. Mau nonton 17 nih. Si Bre Wow, maklum misalnya saya ngeliatin si Bre itu teringat usia 17. 17 tahun. Iya, Kan kayak Miss iya. Granny, Masih muda jadi Sweet gini. 17 tuh ya sampai berkali-kali kan Thailand, China, terus habis itu sampai di Indonesia juga kan berhasil juga ya. Seperti itu Iya. sih atau Infernal Affair kan sempat di itu juga di remake ya. Nah, Bre, sebenarnya perlu gak sih remake itu atau adaptasi?
Ya remake sih sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma kalau misalkan sampai kebanyakan juga itu jadi kayak nggak punya ide orisinil gitu loh. Kayak emang harus remake lagi ya. Kita kan emang nggak ada lagi ya ide cerita yang baru gitu. Tapi sebenarnya ya kayak tadi Mbak Ami bilang sebenarnya ya sah-sah aja kalau mau remake. Misalkan Indonesia mau remake apa kayak kemarin My Sassy Girl kan juga remake kan. Ya udah nggak apa-apa sih, fine-fine aja. Kalau emang kan emang My Sassy Girl bagus, Miracle in Cell juga udah dari sononya bagus kan, udah rame kan. Yang istilahnya penontonnya pun juga pada tahu kalau yang ini tuh filmnya udah bagus nih. Kita lihat nih yang versi Indonesia nih bakal bagus juga nggak nih? Nah, kayak gitu sih. Jadi fine-fine aja. Cuma ya itu tadi beberapa orang juga ya nggak semuanya, pasti juga ada yang mikir kayak apa sih harus remake lagi gitu. Apalagi Miracle in Cell kan udah tadi Mbak Ami udah banyak banget kan remake-nya kan. Ada berapa tadi dari Kanada ada Turki. Turki, Filipina, Manila, Spanyol. Gitu. Jadi itu kayak udah banyak banget gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa sih, fine-fine aja sih gitu. Oke. Film toh juga berhasil sih. Bikin nangis sih. Jadi tapi sebenarnya kan kalau meremake film itu juga sebenarnya riskan kan, resiko kan sebenarnya buat orang yang meremake gitu kan, karena kan kalau misalnya film itu di remake dan ternyata tidak sesuai ekspektasi orang-orang kan pasti orang akan bilang ya elah ngapain sih lu nge-remake film taunya nggak sesuai gitu kan. Nah itu emang penuh resiko sih sebenarnya orang kalau berniat untuk meremake itu sih. Tapi nyatanya yang Indonesia, nah itu dibahas kan kita nih. Sukses nih kalau dari kita kembali nih ke film Miracle in Cell Number 7 yang versi Indonesia. Nah, Bre, pas setelah nonton ini apa yang kamu rasakan sih? Aduh nonton aftertaste-nya ya. Tadi kan aku kan udah bilang tuh di awal ya kalau aku maaf nih aku kok nggak nangis ya gitu, karena basically di apa ya, yang nonton yang asli pun itu juga entah kenapa aku nggak nangis gitu. Udah aku mau coba lepasin buat nangis gitu, tapi kok kayak nggak bisa lepas gitu, kayak nggak bisa nangis, nggak bisa netes gitu. Jadi aftertaste-nya itu kayak aku malah mikirin diriku sendiri, ini aku yang salah atau gimana ya, kok aku nggak bisa nangis sih, yang lain pada nangis gitu sih. Kalau gitu nggak aneh sih. Pertanyaan berikutnya, pernah nangis nggak nonton film? Pernah. Film apa? Ngeri sedapnya Benedion. Kenapa nangis? Itu pas yang di mananya? Itu pas itu loh, pas momennya Gita baby terakhir yang one shot itu bisa pecah di situ. Jadi aku udah nahan, udah ini nggak bakal nangis. Habis itu kayak netes aja gitu pas dia ngomong gitu ke bapaknya gitu kan. Udah itu nangis di situ pecah sampai akhir 30 menit terakhir itu aku nangis nggak berhenti gitu. Tapi yang ini kayak ada something entah kayak intensitasnya atau mungkin karena momentum antara emosinya itu kayak kita nggak bener-bener sedih, kayak sedih juga iya, habis itu diimbangi sama ketawa, habis itu sedih lagi, jadi kayak agak samar-samar dan kayak kayak pendalaman intensitas ceritanya itu kayak nggak yang bikin kita tuh kayak paham banget sama jalurnya gitu. Sebenarnya simple sih, tapi kayak bagi aku sendiri tuh kayak nggak dapat di aku gitu. Jadinya kayak nggak sekuat saat yang punyanya Benedion itu ngeri sedap bisa sepecah itu karena kayak kita tuh perlahan-lahan bisa dituntun untuk pecah di situ. Tapi kalau yang ini tuh kayak cuma ngasih momen-momen yang memang sedih-sedih aja gitu loh, tanpa kayak ada faktor yang kuat di dalamnya. Itu yang bikin aku kayaknya nggak bisa nangis karena itu deh. Atau mungkin ngeri sedap itu sangat relate dengan kehidupan Anda? Maybe yes ya. Kayak tapi kan ini kan sama-sama orang. Apabila kamu ada kesempatan untuk berbicara kepada orang tua kamu, apa yang akan kamu ucapkan? Oke. Nah, kita sambut. Di belakang pintu, Bre. Kita sambut di belakang tuh, Bre. Jendela apa pintu tuh belakang kamu tuh yang tirai? Ditirai nomor 1. Ada Bapak Domu tanya yang keluar. Bapak Domu, halo. Bisa kejutan kayak gitu. Enggak. Oke. Lucu. Gue kok jadi takut ya tiba-tiba nanti ibu datang. Jangan lah, nggak ada di depan. Ibu yang itu, ibunya. Ibu pengabdi setan. Oke. Oh, bukan ibu itu, jangan ibu yang itu. Oke. Tapi mungkin bisa jadi memang nggak relate juga sih, gitu. Karena
ya mungkin masalahnya juga nggak dapat juga. Oke. Oke, soal nangis nggak nangis itu nggak masalah. Bagaimana dengan apa feel-nya, kena nggak gitu sampai ke dalam nggak? Ya karena aku nggak nangis, feel-nya juga nggak begitu dapet sih. Nggak begitu dapet. Oke. Heeh. Oke. Kalau Mbak Tapi Mi mungkin gimana? kalau dibandingin sama yang pertama kedua, eh, jujur aku kayak lebih suka yang di versi Indonesianya, dalam artian beberapa kayak production value-nya, kayak nuansa penjaranya itu udah dibikin lebih. Dan kan Mbak Mi belum nonton ya. Pokoknya kalau yang di versi asli itu nuansanya lebih ceria gitu, lebih cerah gitu. Sedangkan kalau yang di Indonesia itu kayak penjara beneran, dalam artian kayak penjara Warnanya. ya sempit kayak gitu, nggak ada barang-barang lain-lain kayak gitu. Jadi aku lebih sukanya nuansa penjaranya dibikin lebih ngeri, lebih suram gitu. Terus misalnya dari segi plot juga di versi Indonesia ini Mas Hanung kayak lebih detailin ke beberapa plot yang di versi aslinya nggak begitu, agak lompat-lompat di sana, tapi di sini agak lebih dijelasin dengan enak gitu loh. Oke. Kalau Mbak Mi sendiri gimana Mbak Mi pengalaman nontonnya? Pengalaman nontonnya sih mulai Nonton 3 awalnya tuh kali ya? orang-orang apa? Nonton Apa? 3 kali apa 4 kali ya? Masuk studio sih ketiga kali, nonton yang benernya ya baru yang ketiga kalinya itu baru nonton dari awal. Kalau kalau masuk studionya mau masuk studio 3 kali itu, astaga naga. Oke, lanjut. Nanti curcol lagi. Oke, lanjut ya. Iya, terus banyak nonton tuh karena mencoba untuk, karena itu kan udah masuk udah show yang ketiga kan, jadi bener-bener yaudah ini gue harus nonton dan harus bener-bener serius nih nontonnya gitu ya. Terus di babak kedua tuh orang-orang udah mulai yang gitu kan, seras-seras, tapi gue belum dapet itu, gue sama sekali belum, ini kenapa orang udah pada nangis ya gitu kan, emang udah sedih ini, tapi kok gue nggak sedih, apa karena gue ngantuk, apa karena gue capek gitu kan. Akhirnya udah tuh dimelek-melekin gitu ya, udah gue perhatiin lagi nih ceritanya. Yang mulai berasa kenanya itu tuh di scene yang ketika teman-temannya Dodo ngebantu Dodo buat Balon balon udara. No, bukan balon udara. Ini loh yang cari cara apa sih, ngasih tahu ngerunut waktu kegiatan Mereka ulang. reka adegan itu. Nah, mulai dari reka adegan itu tuh udah mulai diem, udah mulai hening, terus udah mulai yang oh iya gitu. Terus udah gitu balon udara, tapi ketika nangis pecahnya itu ketika lantunan sholawat. Itu antara gue sedih apa gue banyak dosa ya, entah kenapa itu gue tiba-tiba itu entah kenapa ya, itu nggak tahu ya, maksudnya dimulai dari reka adegan mereka dalam penjara itu dengan Ika gitu kan, terus bikin balon udara, terus tiba-tiba pas ketika Ika nyanyiin sholawat itu sih benar-benar yang langsung gitu lah, waduh mantu, kenapa gue gitu kan, langsung yang benar-benar yang nangis tuh ngocor gitu. Jadi berasa feel-nya tuh kan, emang orang banyak bilang kalau adegan scene yang sholawatan itu memang yang bukan muslim pun berasa gitu di situ katanya, betapa menyentuhnya film itu tuh berasa di situ, karena emang bener sih ketika scene itu tuh yang benar-benar gue sampai yang ini kenapa gue ngocor banget ya, bener-bener ngocor Mas, gue itu nangis, dan untungnya kan gue nonton sendiri ya, kalian udah pada pulang kan tuh ya, jadi gue bebas. jadi gue bebas tuh, gue nangis sendiri sampai itu kocak sih, itu terkocak dalam hidup ganti gue. Masker, ganti tisu. Iya, kan jilbab gue udah gue gini-gini udah basah gitu. Udah basah gitu, udah itu di situ udah mulai itu, di sini itu emang udah mulai berasa dapet sih. Terus yang paling lagi pecahnya ketika Ika dan Bapak Dodo yang udah mau terakhir itu sih yang mereka berbicara berdua itu, yang pas ketika Dodo mau diangkat itu, yang dadah itu, yang Dodo mau dipisahin dari Ika itu sih di situ juga yang gila-gilaan sih Mas. Udah gitu sebelah gue kan cowok sama ceweknya ya, dua-duanya, gue kan di tengah-tengah ya. Lah mereka nangis juga kan, gue bilang lah ini gimana cowok sebelah gue nangis juga gitu. Jadi sayang gimana gitu. Dan waktu itu kan aku nontonnya barengan sama Cass dan keluarganya gitu kan. Jadi ketika scene yang terakhir itu yang Bapak Dodo sama Ika itu, Ika dan Bapak Dodonya kan si Vino dan Gracielanya beneran nangis kan, karena itu gue duduknya depan mereka sih kebetulan, jadi waduh gitu. Udah gitu jadi emang pas ketika scene itu selesai,
langsung pada berdiri, pada ini standing ovation gitu ketika scene itu selesai gitu. Berarti ya emang dapet sih kalau gue sih. Alhamdulillah nih film ini ya bisa dapet moodnya di gue. Jadi Aku nggak alhamdulillah. dapet. Aku nggak dapet. Sorry aku nggak dapet ya Mas Hanung Apa sama kan film orang Dewi. beda-beda, Bre. Kan film orang beda-beda. Itu dia makanya gue bilang kenapa mungkin yang di selawat itu gue banyak dosa kayaknya. Jadi gue dimulai dari situ tuh gue Enggak, langsung aku pun banyak dosa. Tapi pas sing sholawat itu aku malah jadi mikir gitu, kayak ini sing sholawat ini pasti bakal pada mulai nangis di sini. Ya beneran pada nangis, tapi aku malah jadi kayak di otak tuh kayak aduh gitu, kayak aku tuh dalam pikiranku tuh saking apa ya, terlalu nggak Terlalu mau berpikir. gitu. Terlalu dipikir gitu, jadi kayak aduh, kayak haruskah pakai momen yang ini buat ngebait nangisnya tuh pakai sholawat gitu. Itu jadi kayak aduh, otakku ini nggak mau diajak nyelam aja dah, udah nyelam gitu, kayak susah gitu. awalnya nonton tuh kan gue juga ini katanya sedih nih, di Koreanya sedih, di Kanada sedih nih, gue harus sedih nih. Gue dari awal nonton tuh gue udah harus mengingatkan kalau gue sedih nih. Karena gue termasuk yang susah sedih sebenarnya. Walaupun cengeng, kalau udah sedih tuh cengeng gitu kan. Terus gue harus sedih nih. Tapi nggak sedih-sedih gitu kan, dari babak 1 babak 2 tuh agak susah sedih gitu. Ini sedihnya di mana? Gue gitu. Kok orang udah juga nyari. Iya, surat aja gitu kan. Tapi begitu sholawat itu sih yang gue langsung yang wah, bangkit. Nangis juga gue. Udah dari situ ke belakang tuh udah deh, air matanya udah tuh nggak ada siapa-siapa gue nontonnya. Ya udah. Udah pecah pasti pecah terus. Ya banget, makanya gue bilang oke, ya udahlah ya, berarti lu berhasil lah, nggak sia-sia gue nonton sampai tengah malam gitu, ya udah nggak apa-apa lah. Gitu loh. Mas Tiawan emang nggak sedih? Soalnya nontonnya nggak bener. Ya ini nih. Ditanya dulu sekarang dong, hostnya dong. Gimana Mas Tiawan? Nangis nggak? Menurut Anda? Nangis sih nggak nangis sih, saya nggak nangis. Soalnya dalam arti gini. Kuat saya. Dengerin dulu, Bre, dengerin dulu. ya oke, kenapa nangis sih, kenapa? Udah gue cerita aja nangis sih. Kenapa? Mungkin sok kuat kali ya. Mungkin kurang ya tadi itu kurang maksimal aja kali ya, mungkin ya. Seperti itu. Tapi menurut saya ini ya, kalau misalkan bilang babak 1 babak 2, emang babak 1 babak 2 mungkin kan emang dicampur dengan komedi-komedi kan, seperti halnya film-film Korea ya. Kan kita udah tahu lah film-film Korea itu kalau kita udah pernah sering nonton, itu biasanya babak 1 babak 2 itu dijor-jorin film dengan komedi biasanya sih, seperti itu. Nah, babak ketiganya baru seperti itu. Nah, jadi ya menurut saya sih ya tadi itu memang masih kurang jelek aja sih, dalam arti untuk membuat nangis ya, bukan masalah bagus nggak bagusnya sih, seperti itu. Tapi dalam arti tunggu sebentar ya, nggak ada yang masuk. Oke. Tapi mungkin itu, Mas Tiawan harus nonton sekali lagi, Mas. Coba nonton sekali lagi deh. Iya mungkin. Yang fokus nontonnya, yang fokus gitu. Coba deh. Gue juga waktu yang nonton itu gue juga nggak sedih. Tadi Mas Tiawan udah nonton yang versi asli kan kayaknya? Udah nonton. Sudah nangis nonton. Juga, yang versi asli nggak nangis juga. Pas dulu dong kita. Seperti itu. Iya benar. Dalam arti saya justru berharap ini di versi yang Indonesia ini akan lebih jelek majel lah, karena apalagi Mas Hanung kan istilahnya kan kalau drama kan kayak top maratop lah ya, dan memang terbukti dalam arti segala shot-shotnya itu wow, keren banget. Halo Mas Syafril, apa kabar? Hai Mas Syafril. Aduh. Oke, ya seperti itu. Mas Syafril, langsung kita tembak aja nih. Gimana menurut Anda Taxi Driver? Kok Taxi Driver? Soalnya itu di belakang ada posternya tuh, bikin iri hati. Nggak bercanda Mas. Oh iya, ini kita ngomongin soal Miracle. Gimana menurut Mas Syafril itu Miracle? Pengalamannya Mas Syafril alami saat menonton Miracle? Lumayan itu ya, apa namanya, mewek ya di akhirnya. Berarti kita sama, Mas. Jadi ini ada tim mewek dan
Ada Gua tim mewek hubungin. dan ada tim kurang mewek. Oke, tapi sebelumnya saya mau nanya, sebelumnya udah nonton versi aslinya belum ya 2013? Eh, Baru-baru ini aja sih Mas nonton. Mau nyoba kan Sebelum gimana? pas setelah? Sebelum Sebelum pas setelah nonton. 3 hari sebelum kalau nggak salah. Oke, kalau gitu mirip kayak Bre ya. Kenapa malah nantangin nonton H-3? Kenapa nggak nanti setelah nonton yang remake baru nontonnya itu? Kenapa nih? Sering gitu sih, misalnya ada film-film yang remake itu nonton sebelum aja gitu, sebelum filmnya, mau mengetahui aja. Kayak kemarin tahun lalu ada Nightmare Alley juga nonton juga sebelumnya, remake 3 hari sebelum gitu. Oke, mantap. Nah, terus gimana nih? Feel-nya pas waktu nonton itu kan sampai mewek. Kenapa? Kenapa? Gimana? Memang tentang gitu kan, karena tentang keluarga juga, tentang ayah lah gitu kan. Hmm. Habis itu ya ceritanya memang udah bagus dari yang versi Korea itu kan memang udah bagus juga gitu. Hmm. Jadi ya nyambung aja dramanya sama, jadinya klop aja lah gitu dramanya sampai bisa lumayan juga lah meweknya. Main mewek. Mbak Abi mau nanya apa nih? Kan ini kan sesama mewek nih. Apa mau nyari nyari kubu nih? Gimana, Mas? Gue penasaran Mbak, mulai meweknya dari yang mana? Nah, Tadi Dari tadi aku selawat. udah bahas, Aku tuh tadi nangisnya tuh ketika mulai salawatan itu, ketika nyanyian salawatan itu gue mulai yang langsung yang pecah gitu kan. Nah, udah dari pecah itu langsung sampai ke belakang, apalagi yang pas Ika sama Bapak Dodo mau pisah-pisahan tuh, itu tuh bener-bener out of control deh, nangisnya tuh bener-bener sampai yang gitu, sampai yang gitu. Kalau Mas April tuh yang pas kapan mulai nangis, mulai berasa feel-nya tuh pas kapan? Agak patah-patah sih Pak, kan misalnya kan yang pas yang duluan mana sih, yang selawatan atau yang sidang yang pembelaan, duluan mana sih? Eh, Solawatan kan sambil dia kan maju mundur kan alurnya ya. Itu kan yang adegan si Mawar Deyong yang jelasin itu kan. Oh Itu iya itu kan setelah solawatan kan, setelah solawatan pas ketika mau pisah itu Ika dan Dodonya kan. ya, dari situ sih, dari yang Mawarnya jelasin gini-gini sebenarnya kalau ayahnya itu sebenarnya keterbelakangan mental dan bla bla bla, yang adegannya yang agak muter-muter gitu kan kameranya juga. Iya. Dari situ sih. Di situ Hmm. mulai habis itu yang Tapi emang sampai Mawar, yang adegan mau pisah lagi. Mawar Dejong bagus ya mainnya di sini anyway. Ya, bagus. Bisa Bagus, bisa bagus, ngangkat bagus. emosi sih dia. Kalau menurut aku ya. Mawar Dejong Ngena dan sih, delivernya ngena sih, delivernya ngena sebenarnya. ya Graciela sih yang Bisa juara apa sih di kayak sini sih. nyambung. Graciela si Ika-nya ini sih juga juara sih. banget. Dua-duanya. Iya. Semuanya sih sebenarnya sih, bahkan Semuanya, Iya. semuanya, semuanya. tim horenya itu semuanya itu si Iya. Brian pun. Tim Borenya tuh keren banget loh. Brian-nya juga gitu. Tapi Itu mulainya yang paling mana? nggak nyangka Regen sih. Bisa Oh, bisa iya flow Regen aja juga. gitu dia. Bisa ngeflow dia. Dia, Nah, aku mau Hmm. nanya dong, boleh tapi nggak? yang paling pecah. Oh iya. Kan udah pada nonton yang Koreanya ya. Katanya di sini, menurut yang udah pada nonton dan kemarin nonton bareng gue, katanya Vino di sini nggak dapet feel sebagai orang yang keterbelakangan mental. Kalau menurut kalian gimana tuh yang udah pada nonton? Ya, agak itu sih, agak apa namanya? Agak lebay sih katanya. Soalnya kemarin pas kapan ya? Pas itu ketemu juga kan sama orang Falcon juga. Dia juga bilang Vinonya agak-agak kurang setuju sebenarnya dibuat. Ya gimana orang Falcon emang? Bukan Falcon sih, bukan orang Falcon. Oh, bukan. Oke. Dia termasuk apa namanya? Kayak reviewer gitu, tapi reviewer untuk Falcon gitu. Kalau menurut Bre gimana Bre? Si Vinonya? Sebenarnya Vino itu udah dalam artian sebagai ranah disabilitas mental itu susah ya, dalam artian ketika harus memerankan yang porsi mental itu emang harus kelihatan antara dia yang nggak terlalu dibikin-bikin dan kelihatan natural, itu emang susah banget untuk porsi kayak gini. Tapi kalau aku lihatnya untuk Vino ini dia udah cukup believable lah, dalam artian udah bikin kita juga karena kita juga
disabilitas mental, dialognya kan juga pasti kayak wah atau apa gitu kan, dan itu udah cukup deliver bagi aku tuh udah well lah gitu. Walaupun dibandingin untuk yang orinya itu sebenarnya agak 11-12, tapi mungkin untuk Vino-nya udah cukup bagus sebenarnya, udah cukup bagus gitu. Kalau Mas Tapi memang Teon untuk gimana? oke Mas, oke. Kenapa kalau memang untuk apa? Nggak jadi. Aku mau bahas yang sama-sama film yang disabilitas juga, kayak gitu. Lanjut aja ke Mas Dibahas Tio. dulu aja. Iya, bahas dulu aja nggak apa-apa. Oke, jadi udah pada nonton Ayam Sen kan, yang Senpek itu, Sinpen. Senpen itu juga kan disabilitas juga kan. Nah, karena apa tuh aku tuh kadang suka kalau misalkan nonton film-film yang disabilitas gitu tuh kayak aku nggak bisa yang bener-bener pure kasihan, dalam artian kayak aku tuh malah nganggapnya kalau kita nonton sedih gara-gara lihat tingkah mereka, itu jadi kayak bagi aku tuh kayak itu disedihin sih, harusnya disupport aja gitu, nggak usah disedih-sedihin gitu. Jadi bagi aku mungkin salah satu faktor juga kenapa entah di I Am Sam ataupun di sini juga karena aku nggak begitu nangis, karena aku kayak ngerasa nggak patut untuk dibikin apa disedihin yang punya disabilitas mental gitu, kita harus support gitu. Jadi mungkin itu sih, tapi emang apa istilahnya ranah disabilitas sebagai sebuah porsi acting itu terkadang memang dia benar-benar kalau misalkan ini orangnya sukses, aktornya sukses, ya dia bakal wow banget gitu loh, pasti dapat penghargaan yang cukup lumayan tinggi juga gitu. Tapi kalau Gitu sih. disabilitas yang keterbelakangan mental gitu yang paling believable memang sampai sekarang masih itu kan. Forrest Gump sih kalau nggak salah ya. Yang paling Dia masih kelihatan natural ya kayaknya ya. Forrest Gump kan. Kayak Forrest Gump kan nggak nggak terlalu dilebay-lebay gitu. Cara ngomongnya pun masih tetap jelas gitu kan. Kayak Kevin kan agak-agak nggak jelas gitu kan dia ngomongnya. Ini sih kita sih nggak mau menghakimi karena kan kita kan nggak tahu nih Nah itu levelnya dalam arti levelnya. kita ngomong nih karena kan kalau kita ngomong disabilitas kan itu kan ada tingkatannya juga, jadi dalam arti ya kalau setahu saya sih si Vino juga ya kan kita lihat klip-klipnya itu bahwa dia itu juga mendatangi psikolog ataupun sekolah-sekolah yang khusus seperti itu sih. Dan kalau saya pribadi misalnya kalau saya ditanya apakah secara belak-belakan ditanya menurut kamu apakah si Vino itu aslinya lebay? Menurut saya sih sampai saat ini sih enggak nih. Menurut saya pribadi nih, saya masih bisa nerima dalam arti aktingnya Vino sebagai karakter si Pak Dodo yang mengalami disabilitas mental, karena memang ada beberapa istilahnya kita bilang beberapa orang yang seperti itu, dan menurut saya itu bagi saya tidak lebay. Kan waktu itu kan juga kan tergantung nih usia mentalnya ini di orang tersebut nih saat itu berapa tuh, bahkan bisa bilang itu usia mental si Dodo itu mungkin lebih kecil daripada usia mental dari anaknya waktu kecil nih si, iya kan. Betul. Nah, Ika kan. Betul. Nah, maksud saya seperti itu. Nah, dan misalnya pas emang pas dia bahagia, dia bahkan misalnya dapat martabak segala macam. Nah, itu menurut saya sih ada beberapa case itu ya seperti itu. Gaya-gaya bicaranya, gaya-gaya dia istilahnya, bahkan mikro ekspresinya pun itu, matanya kita lihat matanya dalam arti ataupun mikro ekspresi dari senyumnya atau itu gerakan tangannya segala macam. Kalau saya sih cukup menghargai sih dalam arti. Jadi kalau dibilang apakah itu lebay, bagi saya sih kalau saya pribadi itu tidak sih seperti itu. Mungkin dalam arti mengapa misalkan yang di versi Korea berbeda dengan yang versi Indonesia, maksudnya dalam arti dalam karakternya ini. Mungkin aja karena dalam arti penerapannya ini mau karakter ini seperti apa nih, dan sebatas saya masih kurang lebih bisa diterima, dalam arti menurut saya sih berhasil sih, cukup seperti itu sih, gitu sih. Ya itu dia balik lagi kan, emang kalau remake itu kan ada yang nggak harus plek-plek ketiplek kan, semuanya kan tergantung dari mereka mau bawa kemana filmnya kan, apakah adaptasi bebas atau gimana kan, itu kan emang beda-beda kan tiap film, ya nggak sih. Dan
senengnya di Miracle in Cell Number 7 versi Indonesianya ini dia ketiplek ya, Mbak Ami, agak ketiplek. Cuma bedanya memang ada itu loh yang bagusnya itu Mas Hanung itu dia ngasih Iya, nuansa lokalnya itu berhasil gitu. Jadi kayak kita lihat Indonesianya betul. yang kalau di nanti itu kalau yang di asli itu kan paduan suara gereja Natalan, yang di sini jadi Ramadan selawat gitu. Jadi emang itu dapetin apa ya, rasa istilahnya dalam artian budaya kita tuh direlatin gitu sama filmnya, jadi lebih kena gitu loh. Itu bagusnya Mas Hanung gitu sih, dalam artian dia tetap ketiplak, ada beberapa plot yang memang agak dirubah agak beda biar lebih enak penjelasannya kenapa dia masuk penjara, dan ngasih nuansa lokalnya juga itu udah masuk banget sih, dalam artian untuk versi Indonesia udah keren sih. Tapi memang Mas Hanung tuh kalau urusan drama begini tuh memang bagus ya. Maksudnya ya nggak salah sih dia yang megang buat jadi sutradaranya sih kalau menurutku sih. Emang dapet jadinya, dapet feel-nya. Juga pernah dapat feel-nya Mas Hanung tuh yang di Sang Pencerah itu kalau nggak salah. Itu juga dapat aku di sana. Sang Pencerah ya. Oh. Oke. Nah, tadi kita ngomong dari segi drama. Nah, sekarang kita masuk ke segi komedi deh. Tadi kan sempat masuk tapi terputus ya. Nah, kalau dari segi komedinya, Bre gimana, Bre? Wah, pecah banget. Dalam artian apa ya? Kalau kita bandingin lagi sama yang Ori ya, kan Ori kan jokes-nya jelas jokes yang Korea. merata internasional ya. Dalam artian jokes Korea gitu. Ya istilahnya Korea gitu ya. Sedangkan di sini tuh jokes-nya bener-bener yang kayak bisa disebut kayak jokes bapak-bapak gitu kan, banyak orang bilangnya kayak gitu ya, atau gimana. Tapi emang jokes-nya itu deliver banget. Celotokan mereka pas lagi apa-apanya itu bener-bener kayak ada aja idenya itu. Om Indro, apa sih, Tora Sudironya, siapa lagi? Rigel. Yang pakai kacamata? Brian. Itu juga udah mantep. Favoritnya Mbak Ami. Favorit siap Mbak Ami ya. Tahu aja nih favoritnya ya. Tapi itu yang paling pecah itu pas kombonya Indra Jegel sama Regan pas mereka lagi saling saut-sautan itu gila, itu pecah banget sampai satu studio pasti ketawa semuanya pas mereka bertingkah gitu. Jadi segi komedinya itu menurut aku seimbang ya sama dramanya itu berhasil gitu. Mas Hanung juga versi asli juga seimbang, versinya juga seimbang banget antara komedi sama dramanya, itu bisa di blendnya enak banget, halus gitu. Dan komedinya juga benar-benar pecah sih menurut aku sih. Nggak apa istilahnya, nggak banyak miss-nya tapi banyak hit-nya gitu. Oke. Gimana Mas Afril? Setuju gak? Tadi kan sempat ngomong juga. Ya, setuju sih itu yang tadi tentang komedinya, memang benar-benar lucu gitu. Memang benar-benar satu studio ngakak terus lah. Cuma di akhir aja yang langsung senyap gitu. Langsung diam. Dari heboh tiba-tiba kok senyap. Makanya tadi misalnya kayak Regan ya nggak nyangka juga sih dia bisa benar-benar bagus gitu nampilin komedinya itu. Iya sih, bahkan waktu press screening itu ya Mbak Emi ya, sampai ada yang nanya itu sebenarnya itu pakai naskah gak sih dalam arti atau improv semua, sampai digituin karena entah kenapa itu kayak tektoknya kan natural ya, bener ya, setuju juga kalian? Betul. Atau mungkin cuma briefing gitu aja ya, kayak di acara komedi ya. Kalau nggak tahu ya, kalau pas di press screening sih ngomongnya ini ya terskrip ya. On script kok. On script, tapi saya percaya sih pasti ada improvnya segala macam sih, walaupun ya on script. Tapi anyway, mau on script atau improve itu tetap kita hargai itu chemistry-nya ya antar pemain, karena dalam arti kalau kita nge-jokes itu kan kayaknya butuh chemistry yang gimana ya, dalam arti kayak bisa kayak grup-grup lawas lah, kayak Bagito, kayak Warkop segala macam, itu kan pasti kan chemistry itu harus bener-bener klop banget baru mereka bisa lempar umpan segala macam. Walaupun itu terskrip, dalam arti kita lempar umpan belum tentu kita bisa nangkepnya itu bagus ya Mas Afril ya. Ada lupa sih siapa yang pernah jelasin juga tentang komedi, memang harus benar-benar udah tahu udah tahu arahnya kemana gitu, supaya punchline-nya nggak dimatiin sama lawannya. Dan siapa yang jelasin waktu itu,
nggak ada sih yang jelasin komedian tentang yang punchline tuh kadang baru ngelempar umpan udah dimatiin dia sama lawannya. Justru kalau setahu saya bikin orang ketawa lebih susah daripada bikin orang nangis ya. Dalam arti bikin orang nangis tinggal pakai musik aja, mainin musiknya, bener nggak? Iya, betul. Mainin musik dengan emosi itu saya udah mungkin 50% lebih kali kita istilahnya sama aja kayak rasa takut kita mainin musiknya istilahnya kan ya, dalam arti ya itu kita emosi kita atau mental kita bisa terbawa. Tapi kalau komedi dalam arti mau ada kayak bunyi drum band ceng tapi kalau nggak ngepas ya itu percuma. Dengan musik yang lucu-lucu juga kita kayak agak-agak masih belum. Tapi ya tadi itu memang tadi bisa bilang itu komedian itu ataupun humor itu adalah art dan istilahnya itu master kali ya. Benar-benar kalau bisa ngebuat sampai penonton ketawa itu master. Di otak mungkin lucu nih, wah ini nih jokesnya lucu nih, tapi pas di deliver kalau kita nggak ahli ya itu kayaknya nggak bisa ya. Gimana Mbak Ami? Ya apalagi ini kan settingan scene-nya kan dalam penjara ya. Kalau misalnya kan maksudnya itu kan terkesan apa ya, suram gitu kan, terus terkesan yang apa keras gitu kan. Kalau mereka tektokannya nggak bisa, maksudnya kalau ngelucunya nggak dapet tuh kayaknya itu makin suram nggak sih? Maksudnya scene-scene yang di penjara itu akan makin jadi nggak hidup gitu kan. Ini sementara kan mereka kan enak banget gitu tektokannya gitu, jadi ngelucu. Dan makanya itu kan yang awal-awal awal-awal babak itu kan yang asli yang lucunya sampai sakit perut gitu kan. Makanya ini sedihnya di mana gitu kan dari awal. Ini mana sedihnya sih, dari tadi gue ketawa mulu gitu kan, dari tadi gue ngakak mulu, ini kagak sedih-sedih apa kan. Pas nonton awal-awal kan kayak gitu kan, karena emang keren sih. Maksudnya sih berapa sih, berlima ya, ya itulah mereka beritulah segitu banyaknya tuh tektokannya dapat banget sih semuanya. Si Toranya dapat, si apa Om Indronya aja, maksudnya dia kan paling senior di antara semua ya, tapi maksudnya ngelawaknya tuh yang astaga naga gitu masih dapat aja gitu kan ya. Kalau kayak Rigen sama Indra sih ya karena kan anak-anak sekarang yang komika kan, jadinya ya udah pasti bisa ngelawak sih gitu. Tapi emang mereka itu emang dapat sih semuanya sih feel-nya gitu. Makanya sempet yang elah ini film apaan sedihnya sih, orang dari tadi gue ngakak mulu, sempet yang kayak gitu sih. Belum tahu Deh, jarang nonton film Korea dia. Iya, kasih ternyata solawat habis nangis. Oh iya, ternyata nangis habis disalahin ngejer sampai apa minjem baju tetangga. Oh sini jaket Gini. tetangga ditarik. nggak boleh Cowok di samping jadi korban dia sama bajunya. ceweknya soalnya. Oh bawa pacarnya. Gitu. Oke. Sekarang nih faktor yang paling berkesan atau misalnya kelebihan yang paling berkesan di dalam film ini apa Mas Afril? Apa ya? Itu sih cara nyampein emosinya gitu. Benar-benar cara menyampaikan emosinya itu benar-benar bagus gitu. Memang udah ciri khas Anung kan. Yang paling berkesan itu tadi menyampaikan emosinya, cara menyampaikan komedinya bagus, juga cara menyampaikan yang sedih-sedihannya juga bagus. Baik itu lewat skripnya, lewat naskahnya, atau lewat aktingnya, lewat musik juga kali ya, lewat musik juga. Jadinya benar-benar nyampe ke penonton dia masalah di bagian emosinya. Musiknya Kampurwa ya, musiknya kan yang Purwacaraka. Kampurwa Caraka. Udah lama juga. Nah, kalau Bre gimana Bre? Kelebihannya ya. Jangan nangis Bre. Bre nonton nggak nangis? Gini udah hidungnya udah meler tuh. Waduh, lagi dengerin sholawat. Tadi ngomong-ngomong nggak nangis. Ini baru podcast aja tuh terisak-isak gitu. Aduh Bre. Aku nangis ketawa nih, nangis ketawa bahagia. Bahagia karena kita udah lama ya. Bener. Udah nggak bahagia sebelumnya. Oke, jadi kelebihannya ya tadi tuh aku mikir. Kayaknya tadi aku udah bahas juga di awal, kelebihannya itu dari production value-nya itu dibanding sama versi aslinya, di sini tuh lebih banyak mainin shot-shotnya tuh lebih indah, permainan cahayanya juga
kayak lebih keren gitu loh, kayak di penjaranya juga kayak ada kan shot pas lagi lampu dari luar gitu, itu juga bagus dibandingin sama yang di Ori itu, di versi asli itu enggak yang sinematik gitu loh. Jadi ini secara sinematografi bagus. Terus habis itu tadi penjaranya lebih suram, itu juga bagus. Dalam artian itu memang penjara kayak gitu, nggak yang cerah banget gitu loh. Terus apalagi ya, soundnya juga dia di sini main-mainnya banyak banget ya. Itu juga udah bagus juga untuk kayak, kalau di asli itu memang sound juga ada, tapi scoring dan soundnya itu kayak ada beberapa hal yang agak hening gitu. Jadi posisinya memang jadi kesannya lebih natural, membumi gitu. Tapi kalau di sini soundnya banyak banget tuh. Tapi itu juga termasuk kelebihan sih, effort juga sih. Walaupun aku ngerasa memang ada yang overuse juga. Terus kelebihan lainnya kayak tadi Mas Syafril Agung bilang, emosinya itu memang juga jadi salah satu kelebihan juga ya. Itu memang tetap bakal nampol juga. Dan istilahnya kayak deliver hit-nya juga tetap sama, kualitasnya sejajar. Nggak kalah emosionalnya sama yang asli gitu. Jadi sama-sama bikin nangis. Dan malah aku bisa bilangnya, karena ini relate sama Indonesia ya, apalagi jokes-jokesnya, itu lebih pecah ketawanya ketika nonton yang versi Indonesia daripada versi aslinya. Dan kalau segi emosional balik lagi ke masing-masing kan, bisa jadi nangis di dua-duanya mewek semua, bisa jadi bisa mewek di satu doang, yang sini enggak gitu. Dan apalagi itu sih kelebihan sih itu sih menurut aku. Tapi tetap sama-sama emosionalnya kuat banget. Oke. Mas Syafril gimana Mas Syafril? Gimana? Ya kan dia tadi udah ditanyain kelebihannya. Apakah setuju dengan dengan apa? Dengan production value-nya segala macam, dengan shot-shotnya dan lain-lain itu. Ya ampun. Enggak, soalnya Mas Syafril kan datangnya telat, jadi kita kasih panggung. Padahal dia ngeles, dia lupa sebenarnya. Ngelesnya ada aja nih. Host tidak pernah salah ya. Ini Mas Syafril udah bingung. Gue ditanya lagi. Ini malah ikut nangis nih Mas. Tapi halus kan saya kan, dia nanya, lo apa lagi? Maksudnya setuju kagak? Aduh ya Allah, mohon maaf ya penonton. Ini soalnya udah lama Mas Bebe nggak pernah podcast lagi, jadinya begitu tuh, keder. Ayo terbang tinggi ya Mas Tiawan. Aduh. Jadi Mas Syafril mau jawab nggak? Kalau nggak saya nggak paham. Aduh ya Allah, sedih amat sih. Ya udah sok jawab gimana tadi? Pertanyaannya apa tadi? Ya, ini sebenarnya antara dua kesalahan hostnya itu nampak nggak konsen, maksudnya dalam arti nggak konsen. Mas Syafril udah ini. Yang kedua itu Mas Syafril juga nggak konsen. Wah, gue kan udah ditanya, jadi gue temen aman-aman aja, jadi terserah deh. Pasti abisnya masih tanya gimana. Biar gak dibilang konsennya mistik sendiri, ngajak-ngajak. Memang itu memang jago ngeles ya. Ini film sedih loh. Ya jadi Mas Tiawan tadi nanyain apa setuju sama yang aku bilang kelebihannya. Setuju, maksudnya dalam arti setuju apakah benar nih production value-nya ini kan, yang seperti yang di awal juga saya sempat ngomong, kalau Mas Hanung mah kalau production value mah nggak usah diragukan lagi ya, karena istilahnya beliau ini udah dalam arti kita ngomong terjamin lah bagus-bagus punya. Nah, setuju gak tuh seperti itu? Yang itu kalau bagian teknis terutama kayak sound atau misalnya sinematografi kan, kalau nonton di bioskop kan biasanya lebih enak itu dibandingkan cuma nonton di laptop gitu. Betul. Maksudnya misalnya kita nonton misal sound di bioskop kan lebih bagus kan dibandingkan cuma sound laptop atau pakai earphone doang. Jadi kalau untuk sound sih ya nggak terlalu matiin, tapi memang kalau dari scoringnya, dari musiknya memang lebih menyayat yang versi Indonesia untuk musiknya. Untuk sinematografinya sih udah sungkem aja lah sama DOP-nya memang udah jago kan. Marlina, Fiksi, apa sih film-film dia, Susi Susanti kan bagus semua, sungkem aja sih kalau sama DOP-nya. Sama DOP-nya. Kalau production desainnya ya
bagus juga sih, memang bagus. Tapi kadang Mas Anung sering gini, sering yang propertinya itu kelihatan baru gitu, bukan kelihatan lama. Kayak di Bumi Manusia misalnya, Nah kayak itu tuh, benar-benar nah disiapin itu untuk tuh. film aja gitu kan. Di Miracle juga ada sih beberapa yang kok kayak baru aja gitu, Betul. caranya kok macam baru, bukan kayak udah lama gitu. Itu sih yang sering di Mas Anung. Memang kalau untuk kelihatan artistik ya kelihatan artistik, tapi kadang pasti ada lah orang merasa aneh soal hal kayak gitu sih di bagian propertinya. Betul, itu betul. Setuju tuh. Kalau maksudnya baju tahanannya kok bagus-bagus semua, nggak ada yang kucel gitu ya? Hmm. Itu masalah timeline itu loh Mas, ya aku pernah bahas timelinenya kan sebenarnya kan mundur beberapa belas tahun kan dari saat si Ika besar itu kan. Tapi ada beberapa kalau perhatikan detail tuh ada barang-barang tuh kayak yang sama gitu di tahun yang sama dengan si Ika besar gitu. Jadi kayak yang ini jadi sebenarnya tahunnya berapa sih gitu. Tapi ya udahlah itu kehapus sih sama ceritanya sih gitu. Jadi itu cuman detail-detail yang kadang suka ganggu di mata saya aja, jadi cuman udahlah gitu. Tapi itu detail sebenarnya penting sih emang buat bikin kita paham sama ini tahun lagi mundur ke segini, mundur segini. Tapi emang dari dua versi emang kayaknya fokusnya emang fokus bikin kita nangis sih, dalam artian ceritanya sih. Jadi fokus detail-detail kayak gitu emang kayak nggak terlalu digali dengan banyak gitu. Termasuk premisnya kenapa si Dodo atau si siapa yang di Koreanya itu masuk itu juga nggak terlalu banyak ya. Yang penting dibikin cara, yang penting dia masuk gitu loh, masuk penjara gitu. Itu sih. Yang di awal kenapa aku kayak ngerasa ini kok kayak gini sih dramanya itu sih. Kayak cara masuknya ke penjara tuh kayak dibuat terlalu lebay atau gimana gitu. Bagi aku kayak gitu. Tapi dibandingin sama versi asli Indonesia ini lebih jelas kok Mbak Ami. Plotnya itu Mas Danung lebih kayak bagian detail-detail kosong yang di asli itu kayak ketika pas nonton bingung, di sini dia kayak lebih dikasih beberapa titik-titik yang lebih jelas gitu dibanding versi asli. Itu juga kelebihannya juga sih Mas Danung. Nah ini bagusnya ini kemarin juga sang penulis skenario itu si Alim Studio ya nggak salah ya, itu juga dia bilang bahwa bagusnya itu ya diberi kebebasan, dalam arti nggak harus plek-ketiplek harus sama dengan versi aslinya nih, dalam arti kalau menurut kemarin dia ngomong ya. Dan hal itu juga yang membuat film ini mungkin lebih masuk atau istilahnya di kita nih penonton Indonesia, karena ya dia memasukkan unsur-unsur ya itu jokesnya segala macam ya. Dalam arti mungkin jokes mungkin misalkan kalau orang Korea ngelihat si Brian itu kejang-kejang gitu, mungkin mereka juga nggak bakal ketawa. Kenapa ini Isai? Tapi bagi kita itu ya itu jokesnya kita gitu. Ini orang kok kejang-kejang gini, maksudnya ya itu jokesnya, nggak tahu, mungkin jokes kita kali ya. Mungkin kalau misalnya orang Korea yang nonton ini apa sih maksudnya gitu. Kenapa nih, lucunya apa nih? Nah, mungkin kan garing, kriuk, cringe gitu ya mungkin ya. Ataupun jokesnya si intronya kayak gimana, saya merasa gimana, ataupun ya tadi itu si Tora atau botol. Jadi agama ada 7. Jadi agama ada 7 kata si Brian. Maksudnya itu tadi itu jokesnya itu dapat sih, benar sih. Nah, nanti ini saya puji sih, nanti benar-benar justru yang tadi saya bilang itu sempat saya ngomong juga bahwa ya nonton ini taste-nya berbeda saat kita nonton film versi aslinya. Kadang-kadang kan kalau remake kan tanda kutip ini kita nonton kayaknya nggak ada perbedaan nih taste-nya, dalam arti taste yang kita rasakan after taste-nya ini nggak ada bedanya nih. Tapi kalau ini sih ya bagi saya pribadi ini ada beda, dalam arti, dan ini ya seolah-olah menonton film lokal. Kalau ini kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu nih kalau setuju juga misalkan kalau saya bilang menonton film Miracle in Cell Number 7 yang versi Hanung ini benar-benar saya nggak merasakan nonton film Korea, dalam arti saya menonton film lokal. Nah, menurut kalian gimana? Setuju gak, Bre? Jadi kayak film yang diciptakan oleh Hanung sendiri gitu ya? Setuju sih, karena memang udah benar-benar disesuaikan sama pasar lokal banget lah istilahnya. Mulai dari jokes, mulai dari budaya-budayanya tadi kayak yang dibilang
mulai dari itu apa tadi, bulan puasa ya kalau nggak salah ya, tentang Ya, Ramadan ya. itu ya, yang sholawatan Ramadan. Ya memang udah disesuaiin lah, misalnya yang bagian awalnya, kalau di Koreanya kan lagi winter ya kalau nggak salah ya, lagi musim dingin Musim ya, dingin, betul. musim dingin. Natal. Jadi dia kan kadang musim dingin, jadi diganti jadi acara lain kan, jadi Ramadan. benar-benar jadi Ramadan. Ini jadi Ramadan. Jadi benar-benar disesuaiin lah, nggak dibuat-buat agar kayak international taste gitu, nggak, memang dibuat untuk pasar Indonesia gitu, memang untuk dijual di sini gitu. Bre, setuju Bre? Setuju banget sih. Aftertaste-nya mungkin secara lu gimana? Setuju Mas Dok. Tapi emang apa dalam artian aftertaste-nya emang secara emosional mungkin sama yang asli kita berdua ini memang nggak mirip ya. Tapi di segi-segi kayak cita rasanya lokalnya itu emang lebih dapat di sini karena memang sesuai dengan kita. Jokes-jokesnya lebih deliver banget. Aku lebih ngakak di sini ketimbang yang di Kayak apa sih sono. dulu film yang dari Korea juga kan, yang Riri Riza bebas kan, itu kan benar-benar isu yang Indonesia banget kan. Betul. 98 Itu juga berhasil itu juga. pakai lagu-lagu tahun 90-an, lagu Dewa, lagu Bebas. Iwake Jadi bebas. benar-benar dibuat. Itu pas nonton Sunny ya memang lebih detail sih yang versi Koreanya. Kan banyak yang dipotong juga kan plotnya di versi Indonesia. Tapi kayak agak kurang dapat gitu yang versi Koreanya. Karena jokes-nya pun benar-benar jokes Jok sana. remaja-remaja Korea tahun 80-an gitu. Gimana taunya jokes di Korea tahun 80-an? Emang jokes Indonesia tahun 80-an dapat. Masih banyak tahu Saya kan? belum lahir soalnya. Iya. Ini jokesnya jokes sekarang sih sebenarnya. Itu masuk jokes sekarang sih. Udah Nah mulai. itu jokes bapak-bapak tuh kayak gitu tuh, jokes bapak-bapak tuh gitu selalu bilang Saya udah belum bilang kan, lahir. udah bilang jokes bapak-bapak. Tapi masuk aja, kita ketawa sebenarnya sama jokes bapak-bapak tuh. Maker, Emang BK, kalau udah printer. bapak-bapak tuh selalu begitu. Gue belum lahir. Nah itu semua bapak-bapak akan mengatakan hal yang sama. Iya, itu. Iya tuh bilangnya gitu sih, memang sih. Di background kuning tuh ya, kayak penjara udahan itu. Penjaranya warnanya kuning. Oke. Mami gimana Mami? Gimana apanya nih? Yang mana nanyanya? Iya, tak, bukan jokes Kekurangan. bapak-bapak. Oh, mau kekurangan aja deh. Tadi kekurangannya udah kan? Bukan? Udah. Belum. Udah, yang mengenai properti. Iya, kekurangannya itu sih agak apa ya? Maksudnya nggak continuity sih. Dari timeline waktunya juga kayak detailsnya masih ada beberapa details yang di tahun setelah Ika besar dan Ika kecil tuh kayak masih nggak jauh beda gitu loh. Padahal kan lumayan ya, maksudnya hitungannya kan belasan tahun, 20 tahun atau belasan tahun gitu kan. Harusnya kan ada perbedaan signifikan, tapi kan di situ ternyata tidak. Cuman ya karena emang yang diangkat ceritanya supaya kita bisa tertawa dan bisa bersedih bersama gitu berjamaah, jadi ya udahlah, mungkin itu hanya orang-orang yang maksudnya orang-orang yang apa ya, yang perhatikan detail aja sih. Kalau kayak orang-orang yang buat nonton biasa sih kayaknya nggak terlalu bermasalah sih itu sih gitu. Oh, aku nambahin kekurangan mungkin boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena aku udah nonton yang versi aslinya, versi Koreanya ya, khususnya yang 2013 itu, aku agak nyayangin unsur kekerasannya di versi Indonesia itu kayak agak dibikin kurang greget gitu loh. Karena kalau di Korea itu benar-benar kayak dia greget gitu, misalnya kayak istilahnya dalam artian kasar untuk ke yang itu ya, ke pemain utamanya yang punya disabilitas mental itu. Di versi Korea itu benar-benar dia diapain, kayak benar-benar ditonjok atau apa, kayak benar-benar kayak lu harus kayak gini, harus kayak gini. Kalau di versi Indonesia itu kayak nggak ditampilin ngelukain atau ngecelakain Vino Gebastian. Jadi kayak cuma kata-kata aja, dan itu menurut aku kayak gregetnya itu jadi agak kurang gitu dibandingin sama versi asli yang dia kekerasan ke disabilitas mentalnya itu ke bapaknya itu lebih kena gitu. Di sini kayak kurang. Itu sih kayak jadi kayak harusnya lebih greget lagi nih. Mungkin Mbak Mi pas nanti kalau misalkan udah ada waktu buat nonton yang asli, bisa bandingin pas ada scene antara Willy Wibisono ketika nge-pressure ke Dodo Rozak sama yang di asli,
beda, rasanya lebih kena yang di asli sebenarnya. Mungkin karena budaya kali ya dalam arti ya. Kayak film-film di film-film Korea kan kita kan sering banget ngeliat dikeplak palanya, suruh kayak apa kayak berlutut pakai kepala, Iya, tangan di belakang. Maksudnya itu kan itu hal-hal yang sering kita maksudnya hal-hal yang sering kita temukan di film-film Korea yang mungkin memang hal-hal yang sering ditemukan di budaya mereka. Jadi mungkin aja sih budaya kekerasan itu kayaknya disesuaikan. disesuaikan dengan budaya Indonesia. Ini kalau menurut saya ya dalam arti ya. Kalau misalkan kalau Mas si Bre itu nontonin film-film Korea kan sering tuh apa kayak kayak show vibe istilahnya kan yang lempar asbak tuh ke muka muka bawahannya. Nah, mungkin di sana itu memang Gitu ya ya. itu gambarannya seperti itu menurut saya sih ya. Dalam arti ya, karena Hmm. kalau kita lihat itu film-film Korea, kenapa nih kok mereka itu kok sering nih keplak kepala, sering lempar apa, sering nendang. Ya mungkin aja itu adalah yang sudah biasa mereka temukan nih. Sering apa kalau Lakukan. hukuman itu suruh kepalanya di bawah atau ya yang kayak setengah itu apa itu tangannya di apa di belakang punggung segala macam ataupun main gampar aja berdiri sini gampar. Nah mungkin aja itu ya tadi itu menurut saya sih mungkin ya. Jadi ada beberapa yang memang Tapi nggak cocok gimana? perkara kekerasan kayak gitu kan Korea gitu kita perhatiin yang di My Sassy Girl kan si siapa cowoknya ceweknya Tiara ya. Tiara kan agak keras aja kan maksud bukan kita penonton kan ada yang protes kan. Ini perempuan apa sih main keplak-keplak aja gitu kan main. Ya mungkin ini kali disesuaikan gitu kan gitu. Jadi Ya, aku mau nambahin satu kelebihan boleh nggak? Boleh banyak juga boleh. Banyak aja. Satu kelebihannya adalah soundtracknya diisi oleh Unmesh ya. karena suaranya dan lagunya itu benar-benar pas sih buat film ini sih. Jadi benar-benar yang ketika apa bahkan ketika belum nonton filmnya pun gue udah sedih gitu denger lagunya Unmesh gitu. Bahkan gue nggak nonton dan gue nggak nonton nggak nonton trailer, nggak maksudnya kan aku nggak nonton yang versi aslinya gitu kan. Jadi ya ketika dengar lagunya aja tuh sangat-sangat ini sih sangat-sangat deep sih. Jadi ya itulah salah satu kelebihannya ketika Unmesh dipilih untuk ngisi soundtrack gitu. Jangan nangis Mbak Ami. Ini Langsung ada yang mau berkaca. saya makanan nih. Dadah Papa Duduk. Dadah Ika. Iya itu Ayo. sedih banget, ya ampun. Dadah. Suaranya Unmesh tuh di soundtrack itu tuh bener-bener yang aduh gitu. Jadi waktu pas saya datang di preskon launching lagunya itu aja tuh gue udah yang temen gue bilang ke Siovan ini kayaknya gue bakal nangis ya, lu nonton aja pasti lu bakal nangis gitu karena dengar suara Unmesh aja tuh yang langsung yang jerok gitu dalam gitu gitu sih. Gitu. Beda sama lagu Balon ya. Yang Nah Balon itu tuh sayangnya happy. lagu balon tuh gak ada karena kan Nggak itu ada. cuma buat promosi aja Nah, kan. tapi itu lagunya sih justru ceria banget dalam arti menyeimbangkan. Oke. Nah, gimana? Masih ada mau tambahan lagi gak yang lain? Kalau enggak kita langsung aja overall gimana nih, Mas Syafril? Apa lagi ya? Kalau enggak kesimpulan overall sih, overall film ini gimana? Ya bagus, memang enjoy. Mulai dari skripnya memang udah bagus dari sananya, mau dipretelin gimana pun memang udah bagus dari yang versi Korea juga udah. Walaupun masih ada yang hol-hol sana sini ya udahlah nggak apa-apa, masih hitungan rapi lah dari awal dari akhir. Kemudian dari itu juga dari aktingnya ya udah cukup sih, walaupun ada yang bilang Vino-nya agak lebay, ada yang bilang udah pas porsinya. Tapi mungkin yang sepakat tentang itu yang si Graciela ya, yang mencuri perhatiannya di antara semuanya. Kemudian yang komedinya juga udah memang benar-benar Indonesia banget gitu, benar-benar ngakak lah. Babak pertama benar-benar full ngakak lah dari menit awal yang lagi
Om Indro jadi itu yang udah jadi guru ngaji. Ustadz Itu guru ngaji. terus itu kan udah yang dia kira Peluk-peluk. malaikat apa gitu, malaikat Malaikat Iya, maut. Pak, iya. Terus itu Malaikat udah maut. habis itu masuk ke Iya, benar-benar. ngakak di babak pertama itu. Iya, habis itu ya terakhirnya udah termasuk di tim yang walaupun kayaknya nggak banyak, agak nangis tapi nggak banyak banget. Bami lebih banyak lah meweknya. Pastinya. Lepaskan, Bami, lepaskan. Nggak, soalnya itu memang kalau film-film tentang anak dan orang tua tuh, terutama tentang ayah dan anak perempuannya tuh, buat aku sih memang apa ya, pasti inilah, pasti lebih akan sensitif. menangis lah gitu. Iya, pasti sensitif gitu, antara ayah dan anak perempuan tuh pasti sensitif. Dari mulai Ayla, ya sebutin aja deh semua film antara ayah dan anak perempuan tuh udah pasti gue nangis dadanya. Nah, harus Jadi nonton makanya I di Am sini Sam kemarin nih. tuh, Harus nonton I Am Sam nih. Iya, nonton IMCM ya. Atau Gifted juga aduh, tuh. Harus I Am nonton Sam. tuh. ya boleh deh nanti ya. Nanti nangis lagi, aku. Emang gue Ah, nangis. kira-kira kenapa ya Mbak Ami? Gitu. Kok bisa membuat lebih menangis Mbak Ami? Apakah ada momen-momen yang Nggak usah tertentu? mulai. Kita nggak usah mulai. Ntar gue beneran nangis di sini. Nggak apa-apa Jadi Mbak gini Ami. ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, Miracle in Cell ini kan udah 190.000 ya. Coba tolong ya, tolong Dibelokin ditonton pinter. supaya banyak. Jadi remake berikutnya pun akan mencontoh ke Miracle in Cell gitu, karena udah bisa berhasil Saya lah setuju, untuk saya setuju. bikin film. Ya, untuk bikin film yang remake dengan Yang taste yang Hello Ghost Indonesia bulan ini ya, Mbak? banget. Yang Kenapa? Hello Ghost bulan ini ya? Yang Hello Ghost. Hello Hello Ghost, Ghost. Nanti menunggu belum tahu sih. pengumuman. belum ada jadwalnya. Belum tahu. Belum ada jadwalnya. Harusnya sih Oktober sih. Kalau nggak salah sih harusnya sih Oktober malah. Saya Gitu. Hello Jadi Ghost yang asli malah nangis loh. malah apa? Saya Hello Ghost yang original saya nangis loh. Sedih. Nah, berarti nonton aja yang remake-nya gitu. Karena mungkin Ya mengenai gitu. kematian kali ya. Ya, bisa jadi. Ya ini juga mati juga ya, soalnya ini juga. Tapi yang originalnya saya lebih sedih sih daripada Miracle sih. Gak tahu Oh, nih, ya? mungkin saya salah kali. Oke, jadi gitu ya. Jadi karena ini sudah 190.000, berarti kan menunjukkan kalau film remake ini berhasil gitu kan di opening day-nya aja, opening Amin. weekend. Opening week-nya bisa segitu. Jadi ya pada nonton lah. Jadi supaya ada lagi remake berikutnya yang berkualitas. Invisible Gitu. Guest Dan juga jangan akan nonton di remake bajakan. ya. Invisible Guest juga akan Iya, di remake Invisible nih. Guest. Wah, Invisible mantap Guest. nih, mantap. Hmm. Nah, oke, Bre. Ya itu kan kayak Hello Ghost tuh kan, Hello Ghost juga menjanjikan kan. Maksudnya dengan IP besar pun harusnya sih bisa, semoga sih bisa berhasil juga gitu. Oke, Bre gimana Bre? Overall? Belum overall, aku mau bilang Denny Sumargo juga mantap ya guys. Oh iya, betul Densu, betul. Yang Betul. adegan dia jadi background cuma diri itu sih yang benar-benar pecah. Iya. Adegan yang perpisahan kan, yang dia cuma diri. Iya, dia berdiri doang tapi kan. ekspresinya benar-benar dapet gitu. Dia cuma diri doang di belakang, jadi background. Betul. Tapi bisa mencuri perhatian gitu. Padahal cuma diri loh. Cuma diri dia Betul. agak-agak pengen nahan tangis Iya. gitu. Mantep. Betul. Bisa delivernya mantep. Kita dari tahu perasaannya dia kayak, aduh aku harus bantu Pak Dodo biar namanya bersih gitu. Mantap. Cuman kalau orang berarti yang pilihan nontonin dia berhasil ya? Di pebasket sombong, jadi ini orang kok jadi kayak gini. Iya, itu udah namanya dia di luar. Jadinya ketika ini Denny Sumargo main kayak gini mana pasti ada something ya, ada obrolan di luar sana. Tapi bagus ya. Tapi kan adegan yang ketika kebakaran, ketika itu kan si Teguh Rifki ya, betul ya? Teguh Rifki, ini bener kan film itu ya? Jangan-jangan gue salah film lagi nih. Betul, kan betul yang ngamuk itu tuh. Yang mohon maaf nih soalnya tiap hari jadi suka mislok. Ya itu juga kan maksudnya di situ juga apa scene itu juga premier nih Mbak Ami.
Jadi suka salah film, mohon maaf. Ya, itu juga bagus tuh. Ya emang nggak salah sih, berarti cast-nya semuanya berhasil ya. Yap. Gitu. Jadi Hmm. overall, Bre. Oke. Dah. Jadi biar Dennis Margonya juga ini yang lain aku udah dibahas. Oke, jadi overall Miracle in Cell Number 7-nya Hanung Bramantyo dan Falcon bisa dibilang memang sebuah remake yang berhasil, yang nggak kalah emosionalnya sama yang asli, dan mungkin beberapa elemen ditambal sama Mas Hanung juga, sama screenwriter dan lain, dan tim juga, sama castingnya juga udah mantep-mantep, plotnya diperjelas juga, terus emosionalnya juga nggak kalah kuat juga, production value-nya juga udah mantep, dan ini tuh film yang memang dalam artian lokal banget cita rasanya. Jadi tadi Mbak Ami udah bilang udah 190 kan Mbak Ami, ini memang ditontonlah para warga Indonesia sekalian, nggak cuma horor aja ya, ke bioskop nonton juga drama keluarga, itu juga banyak yang bagus sekarang Indonesia, film-filmnya udah keren-keren, dan ini kalian bakal nonton ini bakal ketawa kocak banget, sakit perut juga ya, tapi juga bakal nguras air mata kalian. Jadi ini recommended banget. Ini remake ya, bukan plagiat ya guys, ini remake yang dari adaptasi dari Korea yang emang mantep banget, yang well lah pokoknya lah. Berhasil. Oke. Jadi pada setuju nih, ini merupakan salah satu, menurut saya ini salah satu remake yang bagus ya, yang berhasil sekali, dan istilahnya ya kita semoga dalam arti saya pribadi ini tidak menentang remake, karena kadang-kadang itu remake itu butuh untuk tadi itu, misalnya ini film dari luar terus habis itu di remake dengan rasa lokal, dan itu why not, menurut saya sih benar-benar why not, dalam arti karena mungkin aja dengan rasa lokal ini kita akan lebih dapat dan saya lebih bisa masuk intunya seperti itu. Dan masih banyak saya film-film remake yang berhasil dalam arti, dan bukan hanya Indonesia aja yang remake loh, dalam arti bahkan Hollywood pun pernah meremake, sekelas Infernal Affair pun pernah di remake oleh Hollywood dan itu berhasil dalam arti, dan dari yang saya bilang itu why not, yang penting bisa menemukan, bukan hanya asal remake aja, asal jadi aja seperti itu, mumpung saya numpang nama bukan. Dan yang tadi itu saya bilang itu ya Miracle in Cell Number 7 karya Hanung Bramantyo ini menurut saya ini berhasil, dan wajib ditonton lah buat kalian lah, untuk kumpul-kumpul lah, untuk ketawa bareng, nangis bareng. Kalaupun kalian nggak nangis ya kasih tisu lah ke teman sebelah lah, seperti itu. Jadi ya bawa tisu. Kalau kalian nggak nangis ya kalian nangis karena ketawa lah pasti itu pertama, nangis karena Iya, ketawa. itu ketawa tuh pasti tuh. Ketawa itu udah pasti tuh, itu benar-benar ketawa udah pasti Kalau di nggak mata. ketawa sih yang aneh. Tawa aneh. Buset, jahat banget sih. Nanti kalau bilang nggak nangis aneh juga lagi. Nah, kayak Bre ini aneh nih nggak nangis nih. Oke, anyway. Nggak nangis. Lo kayak mesti nangis aja, dia juga kagak nangis. Nggak nangis juga. Nangis saya, nangis karena lapar. Udah malam soalnya. Lama ya, 2 jam ya filmnya ya, tapi mantap. Filmnya 2 jam, kita podcastnya juga hampir 2 jam nih saudara. Worth it, tapi 2 jam worth it nonton di bioskop ya. Iya, worth it sih. Worth it. Oke, kalau gitu nih thank you banget nih Mbak Ami, Bre. Film-film Indonesia akhir-akhir ini rata-rata bagus ya Mas ya, yang akhir-akhir ini rilis itu. Iya, betul. Memuaskan nih. Memuaskan, betul. Apalagi kan tadi baru dapat itu kan kapal bagus juga kan dari Italia, dari Venice. Iya ya. sih. Autobiografi kan memang kan. Nah ini dia nih, dalam arti kan karena kemarin kan kita kan pandemi segala macam ya, film-film kan ditahan-tahan nih untuk keluar nih, dan saya ya dan nanti pas keluar ini blas lagi ngantrinya ini kayak gak dikasih nafas ya, bener-bener gak dikasih nafas. Minggu depan apa, iya, bener, minggu depannya lagi nafas. apa, dan nanti ini udah ngantri nih, Jaya Langkung segala macam itu udah siap-siap untuk jagat arwah, Pamali. Sri Asi Oktober tanggal 6 ya. Betul itu. September ini aja jagat arwah, Jaya Langkung. Iya benar. Itu aja katanya nggak jadi tayang di bioskop ya, filmnya Mas Gavin yang baru ya. Yang mana? Thriller ya. Yang mana?
Puisi Cinta yang Membunuh katanya Oh mau iya, iya, iya. OTT ya, langsung ke OTT itu, OTT. itu jadinya OTT. Nah, ini Itu OTT sayang juga. sih, padahal udah ditayangin trailernya kan. Iya, Film dan Ghost keren Rider kan. ya kemarin. Padahal Iya, udah dan keren tuh. ini keren nih. Hmm. Premisnya dari buku puisi dijadiin film itu Iya, gimana iya. coba? Betul, betul. Nah, mungkin ya nggak tahu ya, mungkin karena jadwalnya udah benar-benar penuh kali, karena kan ngantri full ngantri dah. Kayak Preman pun kan masih sampai saat ini nih ya, Belum film ada. Preman kan belum, kemungkinan apakah ke OTT juga seperti itu kan. Cuman Dan Preman Ngantri sih. sempat nonton sih Mas. Aku iya saya di nah, festival apa gitu loh. Memang filmnya brutal sih. Kayak The hmm, Night Come For Us filmnya. nah, Oh. waktu itu saya sempat nonton di special screening sih ya, itu cukup beruntung sih, dan harusnya di bioskop sih. Itu soundnya itu mantap loh. Premisnya mirip itu kan Mas. The Night Come For Us kan. Kurang lebih betul. Kurang lebih. Dan Brutalnya tadi juga gitu juga. Brutalnya benar-benar dibuat brutal. Siapa Kiki Narendra benar-benar sinting sih dari situ. dan itu Sama itu siapa yang jadi psikopat itu siapa sih namanya? ada si Kiva, ada si Kiki Kiva Narendra, Isa. terus sama si ini, si aduh kok lupa, si Revaldo. bukan Revaldo, Rivaldo betul. ya, itu yang jadi Mm-mm. itu kan yang Revaldo. jadi Nah dia ada, psikopat gitu. itu dia dapet tuh di situ tuh. Nah itu tuh kalau misalkan kalau nontonnya di bioskop itu sound editing itu mantep loh, itu tuh benar-benar nggak bisa sih, nggak bisa dilewatin sih. Oke. Anyway ini thank you banget nih ya Mas Yafril, Bre, dan Mbak Ami nih untuk ngobrol-ngobrol nih di podcast malam ini nih. Semoga kita akan tetap podcast lagi. Tetap dong. Rekam lagi. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol nih. Oke, anyway terima kasih dan see you.